Nabi. Kisah teladan Nabi. Assalamualaikum. Yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Selamat menonton. Abdullah bin Umi Maktum dan iblis penuntun ke masjid. Nama aslinya Abdullah bin Qais bin Zaidah. Dia merupakan anak dari paman Khadijah binti Khuwailid, termasuk golongan awal yang memeluk Islam dari kalangan muhajirin. Ia dilahirkan dalam keadaan buta. Oleh karena itu, ibunya memberi julukan Umi Maktum karena tertutupnya pandangan matanya. Meski begitu, Abdullah bin Umi Maktum merasakan manisnya Islam melalui cahaya hatinya. Abdullah bin Umi Maktum mendapatkan tempat spesial dalam Islam. Namanya pernah menjadi alasan turunnya sebuah surah Al-Quran. Saat itu, Rasulullah sedang berdakwah kepada kaum Quraisy Makkah. Di antaranya adalah Utbah bin Rabi'ah, Abbas bin Abdul Muthalib, Umayyah bin Khalaf, dan beberapa orang lainnya. Ya Rasulullah, bisakah engkau memberiku nasihat? Lantaran Abdullah buta, dia tidak mengetahui Rasulullah sedang berdakwah. Dia tidak sadar telah menyela dakwah Rasulullah. Wahai Rasulullah, tolong ajarkan aku beberapa perintah Allah. Rasulullah hanya melihat Abdullah bin Umi Maktum sekilas, lantas berpaling dengan muka masam dan kembali menghadap para pembesar Quraisy. Rasulullah melanjutkan dakwahnya, sementara Abdullah masih sabar menunggu jawaban Rasulullah. Karena inilah Allah menurunkan surah Abasa ayat 1-10. Abasa memiliki makna berpaling atau bermuka masam. Rasulullah berpaling saat itu bukan bermaksud untuk merendahkan Abdullah yang buta. Hanya saja Rasulullah sedang berdakwah kepada para pembesar Quraisy agar Islam semakin kuat dengan kehadiran mereka. Sejak mendapat teguran langsung dari Allah, Rasulullah memberikan penghormatan kepada Abdullah bin Umi Maktum, yaitu dengan menjadikannya wakil di Madinah saat umat Islam menghadapi perang. Salah satu hal yang disenangi Abdullah bin Umi Maktum adalah mendengarkan ajaran Rasulullah. Ia selalu hadir di setiap dakwah Rasulullah, kapanpun dan dimanapun. Suatu hari Rasulullah menyampaikan perintah dari Allah berkenaan dengan sholat. Rasulullah berkata bahwa setiap muslim harus segera menegakkan sholat setelah mendengar seruan azan. Bagaimana kalau aku sering terlambat ke masjid? Abdullah bin Umi Maktum menyadari kondisi fisiknya yang buta dan kesulitan untuk berjalan. Abdullah pun memutuskan untuk bertanya. Wahai Rasulullah, saya tidak bisa melihat. Apakah saya bisa mendapatkan keringanan dengan sholat di rumah? Ya. Tetapi ketika Abdullah bin Umi Maktum pamit dan sampai di pintu masjid, Rasulullah memanggilnya kembali. Meski tidak bisa melihat, apa kau mendengar jika azan berkumandang? Insya Allah, saya mendengarnya wahai Rasulullah. Maka kau juga diwajibkan untuk berangkat ke masjid sekalipun dengan merangkak. Sejak itu, ketika mendengar suara azan, Abdullah bin Umi Maktum bergegas ke masjid. Meski harus melewati kebun-kebun kurma dan bebatuan yang terjal, dia tetap semangat. Suatu ketika, kakinya terantuk batu hingga membuatnya terjatuh. Darah mengalir dari kakinya. Ya Allah, tolong hamba untuk bisa ke masjid. Abdullah bin Umi Maktum berusaha tetap ke masjid meskipun tertatih-tatih. Perjuangan itu terus berlanjut. Pagi ini, Abdullah bin Umi Maktum pergi ke masjid untuk menunaikan sholat subuh berjamaah.
Di tengah perjalanan, tubuhnya oleng dan hampir jatuh. Tapi seorang pemuda membantunya. Abdullah tiba di masjid tepat waktu berkat bantuan pemuda itu. Masya Allah, terima kasih telah menolongku. Sama-sama. Setiap hari saat Abdullah bin Umi Maktum hampir jatuh, pemuda itu selalu menolongnya. Hal itu terjadi setiap kali berangkat ke masjid. Oleh karena itu, Abdullah bin Maktum ingin membalas kebaikan pemuda tersebut. Wahai pemuda, sebutkanlah namamu. Aku ingin mendoakanmu. Selama ini kau selalu menolongku. Tidak usah. Abdullah bin Umi Maktum terus mendesak pemuda itu hingga mau memperkenalkan dirinya. Sesungguhnya, aku adalah iblis. Memang aku sengaja membantumu agar kau bisa ke masjid dengan selamat. Masya Allah, kalau kau ini iblis, mengapa berbaik hati membantuku? Saat itu, kau terjatuh saat hendak ke masjid dan kakimu terluka. Kau berdoa untuk bisa melanjutkan perjalanan. Karena itulah Allah menghapus separuh dosamu. Aku yang mengetahuinya harus membantumu. Aku takut jika kau jatuh lagi dan tetap berangkat ke masjid, Allah akan menghapus semua dosamu yang telah lalu. Bukankah usaha kami untuk menggodamu jadi sia-sia? Masya Allah, maha bijaksana Allah dengan segala kuasanya. Sejak saat itu, Abdullah bin Umi Maktum pun bertekad untuk semakin giat beribadah dan memperkuat imannya. Ada kelebihan lain yang dimiliki Abdullah bin Umi Maktum. Meski buta, dia mengetahui waktu dengan tepat. Oleh karenanya, Rasulullah mengizinkannya bergantian azan dengan Bilal bin Rabah. Tiap kali Ramadan datang, Abdullah bertugas untuk mengumandangkan azan subuh. Makan dan minumlah hingga Ibnu Umi Maktum mengumandangkan azan. Di akhir hayatnya, Abdullah bin Umi Maktum meninggal dunia saat ikut berperang melawan orang kafir, yaitu saat perang Qadisiyah dengan membawa panji perang di dadanya. Semoga kita selalu meneladani keistiqomahan Abdullah bin Umi Maktum dalam beribadah. Kabi akan membawamu melihat banyak sekali kisah interaktif yang menarik. Ada kisah 25 nabi dan rasul, kisah wanita hebat dalam Islam, kisah para tokoh dalam Islam, hingga kisah fabel yang disebut dalam Al-Quran. Kisah interaktif akan memberimu pengalaman membaca yang luar biasa. Dengarkan ceritanya dan mainkan animasinya. Safiyah adalah seorang wanita yang istimewa. Di bawah didikan ayahnya, Safiyah Okay, what's wrong? pegang kuda. Jika dilihat, Safiyah mirip seperti seorang kesatria. Petik hikmah dari para binatang ini. Kisah mereka abadi di dalam Al-Quran. Yuk kita mulai dengan membaca kisah Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.